sebenarnya jadi spekulasi kita sendiri aja sih Pak, tentang si dosen pembimbing ini, atau mungkinkah dia disuap dengan mahasiswanya seperti itu atau lainnya gitu. Dan kalau terbukti ada hal tersebut, ya mungkin saja bisa dipidana atau semacamnya kayak gitu sih Pak. Persoalan berkenaan plagiat aja saya pernah menjadi korbannya gitu. Jadi ada satu ketika saya dihubungi oleh salah satu profesor, dia memperkenalkan diri sebagai asesor dari Kementerian Pendidikan yang sedang melakukan penilaian terhadap karya ilmiah seseorang dosen ya, yang pasti bukan dosen di kampus yang sama, ini bukan kampus kita. Halo Laskumers, selamat datang penonton dan pendengar setia podcast Bilas Bincang Laskum yang membahas tentang hukum dan isu-isu politik yang terjadi dan terkini di Indonesia. Podcast kali ini dibawakan oleh saya, Fradan Mutawaki, sebagai host yang akan membicarakan tentang plagiarisme skripsi dan ditemani dengan narasumber kami, Bapak Kaprodi dari FH UMJ, yaitu Bapak Dr. Abi Maulana SHMH. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Bapak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Jadi dari topik yang kita bahas kali ini Pak, saya ingin mengangkat kasus yang sedang ramai kemarin di Twitter, yaitu tentang plagiarisme skripsi ini. Dari yang saya riset itu bermula dari tren di Instagram Pak. Jadi ada tren di mana banyak sekali orang yang sharing tentang judul skripsi mereka di Instastory-nya, dan dari situ ditemukan sebuah judul skripsi yang sama dari si pemilik karya ini kayak gitu, dan bahkan dari format, footnote, identasi, dan putusan pun tuh sama. Nah, dari hasil Turnitin yang sudah dicek, presentasi plagiat itu 58% karena banyak sekali simbol yang dirubah sama oknum tersebut gitu Pak. Tapi sebelum kita kulik tentang kasus ini, yang saya ingin tanyakan pertama ke Bapak adalah apa sih sudut pandang Bapak tentang plagiarisme ini sendiri, dan kenapa jadi masalah yang paling tricky di perkuliahan, terutama saya sebagai mahasiswa gitu Pak. Oke baik ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast Bilas ya, Bincang Laskum. Dan tentu saja ini menjadi kehormatan bagi saya dan sekaligus saya sebagai ketua program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum UMJ bisa berbagi informasi dan pengetahuan ya terkait dengan apa itu plagiasi, khususnya plagiasi pada karya ilmiah formal skripsi. Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa eh, berkenaan dengan etika akademik ya, sebagai kita yang memang berkecimpung di bidang pendidikan, kalian sebagai mahasiswa siswa dan saya sebagai pengajar, sebagai dosen, tentu saja yang utama adalah menjunjung tinggi etika akademik yang tadi saya maksud. Dalam hal ini bukan hanya sekedar bagaimana berperilaku soal kesantunan, tetapi juga bagaimana kita menjaga marwah keilmuan. Salah satunya adalah bagaimana bisa menghargai berbagai pemikiran-pemikiran, gagasan, dan mana di situ maksudnya juga digali untuk bisa berpikir secara mandiri, bertanggung jawab secara keilmuan. Berangkat dari hal itu sebenarnya menjadi menarik. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai oleh suatu program studi, khususnya adalah misalnya kita di program studi ilmu hukum. Salah satu tujuan program studi ilmu hukum ini adalah menjadikan kalian sarjana yang mandiri dari cara berpikirnya, bagaimana keterampilannya, kompetensinya, sehingga apa yang kemudian kalian emban setelah menjadi sarjana ya memang sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Nah, sehubungan dengan adanya persoalan yang tadi sempat di awal diceritakan ya, bagaimana sih Pak kalau ada plagiasi skripsi? Bagaimana sebenarnya fenomena ini? Artinya kalau saya menangkapnya begini, pada dasarnya adalah dengan kuliahnya kalian di perguruan tinggi itu dimaksudkan supaya kalian punya tadi kemampuan untuk berpikir secara logis, secara sistematis, berani untuk berpendapat,
Apalagi seorang sarjana hukum gitu ya. Harus baik dalam menulis dan harus baik dalam berbicara. Betul. Nah, skripsi itu apa? Skripsi itu adalah individual dan independent job sebenarnya. Kalian sebagai mahasiswa membuat karya ilmiah skripsi itu sendiri masing-masing dengan didampingi oleh pembimbing dosen. Tetapi dalam hal menyusun suatu karya ilmiah skripsi itu juga ada norma-norma dan ketentuannya. Sehingga benar bahwa misalnya gini ya, skripsi itu masuk dalam kategori apa? Karya ilmiah yang dalam klasifikasinya adalah karya ilmiah formal. Yakni adalah karya-karya ilmiah yang memang dalam ranah akademis. Sehingga apa? Salah satu tujuan dibuatnya skripsi adalah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Yaitu misalnya di dalam level KKNI level 6 bahwa sarjana itu ya harus bisa membuat satu karya ilmiah formal yang disebut dengan skripsi. Tadi berkenaan dengan plagiasi ya. Iya, betul Pak. Jadi satu hal yang harus dihindari dan ketaatan terhadap etika akademis sebenarnya adalah harus bisa menghindari atau terjadinya pelanggaran-pelanggaran plagiarisme. Penjiplakan. Ya, penjiplakan. Ada juga mengatakan penduplikasian, ya, penggandaan. Yang dimana misalnya hal-hal itu melekat tuh. Suatu karya ilmiah itu kan melekat aspek moral. Aspek moral itu adalah kepada si penciptanya. Misalkan kita sebagai mahasiswa membuat skripsi pasti punya sangat kebanggaan tuh ya. Ketika karya kita itu benar-benar kita buat sendiri dengan pikiran-pikiran kita sendiri, apa yang kita tuangkan ke dalam tulisan-tulisan naskah skripsi. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis tadi sebagai kualitas akademik yang memang kita peroleh selama kuliah. Nah, kenapa ini harus dilarang plagiasi atau plagiarisme ini? Karena ini adalah suatu kejahatan sebenarnya, kejahatan di bidang akademik. Ya. Nah, misalnya begini. Pak, bagaimana misalnya konsekuensi kalau ada plagiarisme di dalam karya ilmiah skripsi? Memang yang paling ekstrim adalah seseorang yang menggunakan atau terbukti plagiarismenya dalam memperoleh gelar, maka gelarnya dapat dicabut. Itu di Undang-Undang Sisdiknas ya, pasal 25 ya. Tetapi sebelum ke arah sana, tentu saja ada upaya-upaya pencegahan. Supaya seseorang tidak plagiat. Seperti ya contohnya, makanya kenapa ada dosen pembimbing untuk sebelum kita diuji ya Pak? Betul. Jadi dalam aturan-aturan yang berlaku baik Undang-Undang Sisdiknas, kemudian peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu juga ada berkenaan dengan integritas akademik ya. Yang dimana di situ mempersyaratkan setiap karya ilmiah yang kemudian menjadi syarat perolehan gelar sarjana atau magister atau doktor itu memang harus menjunjung tinggi etika dalam penelitian yang memang original intentnya, original kontennya adalah asli dari si penulisnya gitu. Nah Pak, dari kasus yang tadi saya singgung, ini kan bisa terjadi karena repositori UNIF-nya ini kan tidak membatasi file mahasiswanya. Nah, kalau dari Universitas Muhammadiyah Jakarta sendiri, apa aksesnya juga dibatasi atau tidak? Dan kalaupun tidak, itu alasannya kenapa? Karena yang jadi pertanyaan saya, apakah skripsi ini boleh dipublikasikan atau tidak sebenarnya? Sebenarnya dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, gagasan, tulisan, pandangan seseorang yang dituangkan dalam karya ilmiah itu sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti atau mahasiswa, dosen yang memang ingin membuat suatu karya ilmiah. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, Pak, boleh nggak saya mengambil atau mengutip gagasan dari buku ini? Silahkan. Tidak ada larangan, bahkan justru semakin banyak buku itu disitasi, dikutip, itu malah justru menandakan bahwa suatu karya ilmiah yang diciptakan oleh seseorang dengan bukunya itu bisa banyak manfaatnya gitu bagi banyak orang, khususnya adalah pengembangan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, persoalannya adalah
Bagaimana kalau kita lihat dalam perspektif yang lain? Sebagai contoh Pak, ada orang yang sengaja memang memplagiat gitu ya, karya ilmiah orang lain seperti dalam kasus tadi, yang dimana kemudian di situ digunakan dia untuk mendapatkan gelar, ya boleh nggak? Ya sangat-sangat dilarang. Kalau di UMJ itu kita punya alat untuk penguji similaritas ya, plagiasi yang disebut dengan Turnitin. Iya, betul. Nah, memang berkenaan dengan berapa persentase similaritasnya, sejauh ini Fakultas Hukum UMJ memang tidak boleh lebih dari 30%. Tapi kalau untuk tesis 20%. Jadi ada skala yang berbeda karena kebijakan internal di Fakultas Hukum UMJ. 30% itu sebenarnya juga juga apa ya? Untuk mendapatkan keaslian tulisan skripsi yang jumlah halamannya minimal 60 atau 80 halaman itu sebenarnya kan mahasiswa kan diminta untuk sebanyak-banyaknya juga untuk melihat dan membaca referensi. Jadi misalnya gini, Pak, kalau kita membuat skripsi itu dengan dibimbing secara baik, dengan ada buku pedoman dan panduan yang baik, bagaimana kita menuangkannya supaya tidak plagiat gitu kan, persoalannya kan itu ya. Nah, maka ada metode-metodenya. Misalnya, kita tidak boleh mendaku ya. Mendaku itu mengakui bahwa misalnya ada kalimat-kalimat yang kalian ambil seperti aslinya pada sumber aslinya, tetapi tidak kalian masukkan referensinya atau tidak dijadikan footnote dalam karya ilmiahnya, misalnya begitu. Maka baik kutipan langsung ataupun tidak langsung harus ada tuh bukunya siapa penulisnya, judul bukunya apa, tahun terbitnya kapan, dan halamannya berapa. Ya, karena di Fakultas Hukum UMJ kan masih menggunakan footnote ya, bukan body note. Ya. Yang kedua, baiknya seperti apa Pak? Ya kita harus bisa membuat parafrase dari apa yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya membahasakan dengan bahasa kita tapi tidak merubah makna dari sumber aslinya. Itu juga bisa. Ya. Nah persoalannya begini, skripsi hukum itu kan seringkali mengutip atau mengambil pasal-pasal dalam peraturan undang-undangan. Ini yang seringkali, Pak, bagaimana tuh menghindari pasal-pasal yang kita tidak boleh rubah? Kita pindahkan dari undang-undangnya ke dalam naskah kita. Yaitu memang nanti ada eksepsional ya dalam sistem Turnitin di perpustakaan FHUMJ. Ya, itu adalah satu hal yang memang biasanya digunakan dan di setting sedemikian rupa khusus memang untuk skripsi-skripsi atau tesis yang ada di bidang hukum. Pak, apakah repositori kita tidak secure ya, tidak terkunci? Seingat saya memang kita memang di era sekarang harus juga memfiling ya, bukan hanya skripsi, tesis dalam bentuk cetak, tetapi juga dalam bentuk digital. Nah, saat ini setahu saya memang UMJ sedang membangun repositori yang baik ya, sehingga dokumen-dokumen digital itu bisa terproteksi, tidak terbuka untuk orang peroleh ya. Bahkan justru yang dipublikasi sebaik-baiknya adalah skripsi-skripsi atau tesis yang diproduksi oleh Fakultas Hukum UMJ itu dibuatkan jurnal ilmiahnya. Jadi bentuk lain ya dari skripsi, tetapi ini jurnal ilmiah yang itu justru harus terpublikasi kan sebagai pemikiran yang dapat juga diketahui oleh banyak orang. Jadi memang harus ada bentuk format lain kalau ingin dipublikasi secara terbuka, yaitu dengan bentuk jurnal ilmiah. Gitu. Berarti bukan murni skripsi. Iya, ya, jadi Pak? bukan skripsi yang ada bab 1, bab 2 sampai bab 5 yang kemudian tersimpan, tetapi kalau ingin terpublikasi secara terbuka ya harus dengan bentuk jurnal ilmiah. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang undang-undangnya sendiri ya dari kasus ini. Pasal 25 ayat 2 tahun 2014 dari Sidiknas. Diksi yang dipakai itu kan lulusan ya, Pak. Nah, bagaimana dengan yang belum lulus? Jadi sebenarnya di Fakultas Hukum UMJ ini kan ada mata kuliah yang melatih ya cara bagaimana menulis.
dulu sebelum kurikulumnya dirubah kita punya namanya teknik penulisan karya ilmiah diberikan di semester 3 tuh. Jadi sebenarnya kalau kuliah itu kan pasti kalian punya tugas membuat Iya. artikel, Makalah. makalah atau paper atau bahan-bahan diskusi, paper brief dan seterusnya. Sebenarnya sejak awal kuliah pun kalian harus punya kemandirian tuh dalam membuat karya-karya ilmiah itu. Sehingga apa? Nanti ketika bikin skripsi ya tidak sulit lagi. Ya, itu yang utama. Yang kedua adalah kita diajari soal metodologi penelitian hukum. Memang diberikannya di semester 6 ya. Di semester 6 kalian dilatih untuk bikin skripsi sebagaimana semestinya dan seharusnya dengan berbagai pedoman agar tidak melanggar tadi itu ada plagiarismenya atau similaritasnya atau mungkin juga harus memiliki bobot-bobot ilmiah yang baik. Itulah mata kuliah metodologi itu. Berarti emang ya karena di era yang digital ini ya teman-teman mempermudah mahasiswa banget untuk menjiplak karya orang lain menjadi karya baru ya Pak. Tapi sama gitu, persis gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mudah untuk menjiplak kembali lagi kepada si mahasiswanya ya, Iya. kepada seseorang yang ingin membuat karya ilmiah. Sebenarnya kan larangan penjiplakan itu kan bukan hanya terhadap mahasiswa yang sedang kuliah yang ingin lulus dan seterusnya, tetapi banyak hal lainnya yang berhubungan dengan itu. Gitu. Artinya ada orang-orang yang penggiat di bidang akademik, dosen, peneliti dan seterusnya juga harus paham ya etika dalam penggunaan gagasan-gagasan orang. Tadi ada satu hal ya, diksinya ada lulusan ya. Iya. Diksi lulusan itu memang bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus. Iya. Tapi di kemudian hari dapat dibuktikan oleh mungkin komisi etik akademik bahwa karya ilmiah skripsinya itu atau tesisnya, disertasinya dalam yang dimaksud oleh undang-undang itu ternyata adalah hasil jiplakan ya, jiplakan. Nah, jiplakan itu ketika memang dapat dibuktikan ya menurut pasal 25 ayat 2 dapat dicabut gelarnya. Ya. Begitu. Nah, sekarang mungkin aku akan nanya terkait perlindungan hukum ya Pak. Bagaimana dampaknya untuk si pelaku penjiplakan ini dan terutama di Muhammadiyah sendiri, Muhammadiyah Jakarta. Bila mungkin sebelumnya ada kejadian yang sama dengan kasus ini. Oke, perlindungan hukum sebenarnya ditujukan kepada mereka-mereka yang punya cipta atas karya ilmiah. Ya kan begitu. Bukan perlindungan hukum bagi si yang melakukan penjiplakan. Ya, mereka jelas adalah pelanggar kan gitu. Pelanggar dalam hal undang-undang ciptanya atau berkenaan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan praktek sistem akademiknya. Nah, maka menurut saya bahwa yang saat ini dilakukan oleh Fakultas Hukum UMJ adalah sebaik-baiknya mahasiswa lulusan kita tidak terjadi ya pelanggaran akademik khususnya dalam hal plagiarisme. Kita mencoba untuk membangun sistem di Fakultas Hukum UMJ ini untuk mahasiswa mencoba ya menyusun suatu karya ilmiahnya dengan seminim mungkin kesamaannya dengan karya-karya ilmiah yang lain. Ya, dan ini menjadi suatu kebanggaan kalau mahasiswa membuat karya ilmiah dengan tidak menjiplak, ya dia akan merasa bahwa punya kebanggaan dan punya kualitas keilmuan yang baik. Ya, benar, begitu. benar. Ya. Jadi selain plagiat ini juga merugikan penulis aslinya ya Pak, ini juga mengurangi kredibilitas dan integritas mahasiswanya sendiri. Betul. Iya, gitu. Nah, untuk pertanyaan lainnya, sebentar Bapak. Saya boleh sedikit cerita ya. Jadi, oh iya. Persoalan berkenaan plagiat aja saya pernah menjadi korbannya gitu. Jadi ada satu ketika saya dihubungi oleh salah satu profesor. Dia memperkenalkan diri sebagai asesor dari Kementerian Pendidikan yang sedang melakukan penilaian terhadap karya ilmiah seseorang dosen ya, yang pasti bukan dosen di kampus yang sama, ini bukan kampus kita, kampus lain, yang ingin mengajukan guru besar. Nah, persoalannya adalah
ada satu atau dua karya yang diajukan untuk pengajuan guru besar itu ternyata sama persis dengan karya saya nih. Karena saya sudah menulis tahun 2015, kemudian dia mau menerbitkan lagi di jurnal ilmiah tahun 2018 ya atau 2019 gitu. Nah, jurnal itu hanya merubah beberapa kata di judul tapi isinya 99,99% sama. Nah, jadi persoalan-persoalan ini adalah bagaimana nih kalau ada seorang dosen gitu ya mengajukan jabatan sebagai guru besar, profesor, tetapi ternyata jurnal yang diajukan itu plagiat. Nah, kemudian saya serahkan kepada tim investigator yang ada di Kemendikbud bahwa saya buktikan saya adalah penulis pertama, ini adalah hasil karya ilmiah saya, jurnalnya juga jurnal sudah terakreditasi nasional. Kemudian yang bersangkutan itu sempat kabarnya ya diadili oleh di sidang dalam proses itu, dan ternyata ada informasi ke saya bahwa yang bersangkutan itu juga kena sanksi disiplin karena dia adalah ASN juga, dosen yang juga berstatus ASN. Nah, ini yang menjadi persoalan kan, bukan hanya gagal mengajukan jabatan fungsionalnya guru besarnya, tetapi juga terancam tuh status-status yang lain gitu ya. Dan ini yang terjadi ya di pengalaman saya, dan mudah-mudahan bagi mahasiswa yang mendengar podcast ini bisa bisa benar-benar belajar bagaimana membuat karya ilmiah yang baik dan tidak plagiat. Eh, saya ingin mengangkat kasus tadi lagi sih Pak sebenarnya. Pengen saya kulik lagi dari sudut pandang Bapak sendiri dan dari yang Bapak tahu. eh, Bagaimana dengan dosen pembimbingnya yang juga mungkin dapat dipidana karena meloloskan mahasiswanya, sedangkan pasti terbukti Kasus yang lulusan tadi ya, iya, yang dapat dibuktikan dicabut gelarnya itu. iya, bagaimana dengan dosen pembimbingnya ini gitu, karena sudah terbukti kan bahwa oknum ini memang menjiplak karya ilmiah orang lain gitu, dan berarti juga terbukti bahwa dia tidak mendeteksi karya mahasiswanya dengan benar gitu Pak. Oke, baik. Menurut saya begini ya, eh, anti plagiasi yang tadi kita gunakan sistem Turnitin itu digunakannya sebelum mahasiswa itu lulus, sejatinya gitu. Jangan kemudian sudah jadi skripsi, sudah diuji, dinyatakan lulus, yudisium, wisuda, baru dicek plagiasinya. Itu menurut saya suatu sistem yang salah juga, keliru juga. Artinya sebelum mahasiswa itu diuji skripsinya, baik tertutup atau terbuka, di kita kan begitu ya. Ada seminar, sidang tertutup skripsi, sidang terbuka skripsi. Nah, tahapan-tahapan itu kan harus melalui tahapan yang benar dulu nih, apakah memang sudah on the track nih, naskahnya tidak plagiat. Nah, Pak, bagaimana konsekuensinya kalau si pembimbingnya ada di situ sebagai orang yang memang harusnya membimbing dengan baik? Pesan dari saya adalah Bapak Ibu dosen yang menjadi pembimbing harus sangat-sangat hati-hati dan cermat ya, membaca, mengkoreksi apakah tulisan dari mahasiswa bimbingannya itu benar-benar sudah tertulis dengan baik atau tidak. Karena kalau sudah ada koreksian dari pembimbing, ada coretan, ada masukan, ada perubahan alur berpikir dalam skripsi, pasti tidak akan plagiasi itu ya. Pasti kalaupun ada pasti minimal, dan itu harus diperbaiki dari cara-cara lain. Misalnya memang kelemahannya adalah mahasiswanya memang tidak pandai menulis nih ya, hari gini masa mahasiswa nggak bisa menulis sih kan gitu, apalagi seorang sarjana hukum, calon sarjana hukum, jadi harus pandai. Nah, itu yang harusnya juga dipertahankan ya sebagai standar kualitas lulusan. Dosennya juga harus benar-benar hati-hati dan benar-benar membantu mahasiswa itu dengan penulisan yang sebaik-baiknya agar tidak terlanggar ya plagiasi. Berarti untuk dosen yang tadi saya singgung di sini ada kemungkinan tetap akan dipidana, Pak? Dipidana itu kan dalam diksi tadi adalah bagi si seseorang yang mengajukan karya ilmiah yang dapat dibuktikan jiplakannya untuk mendapatkan gelar ya. Jadi si pembimbing
menurut saya mungkin saja tetap dalam proses peringatan ya, pemberian peringatan atau mungkin ada sanksi-sanksi yang sifatnya teguran untuk lebih lebih baik lagi dalam menjalankan tugas ya. Kalau pidana saya pikir tidak sampai ke sana ya. Nah, persoalannya kan apakah ada sanksi pidana? Memang dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada, tapi itu perlu perjalanan panjang ya, karena penyelesaian pelanggaran etika akademik lebih banyak di ranah administrasi, sanksi-sanksi administrasi dahulu yang digunakan, atau mungkin penyelesaian-penyelesaian di luar pidana. Sebenarnya jadi spekulasi kita sendiri aja sih Pak, tentang si dosen pembimbing ini, atau mungkinkah dia disuap dengan mahasiswanya seperti itu atau lainnya gitu. Dan kalau terbukti ada hal tersebut, ya mungkin saja bisa dipidana atau semacamnya kayak gitu sih Pak. Oke, jadi dosen itu kan diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Jadi aturan mainnya yang mengikat dosen itu seperti apa? Harusnya setiap dosen yang sudah menjalankan tugas keseharian sebagai dosen ya menjaga dan menjunjung tinggi kehormatannya sebagai dosen. Jangan ikut justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadi dimaksud itu, mengarahkan bahwa mahasiswanya, bimbingannya untuk melakukan penjiplakan untuk mendapatkan gelar, khususnya mengajukan skripsi untuk mendapatkan gelar. Jadi kembali lagi harus juga dibangun ya SDM yang qualified dan punya kompetensi baik, sehingga kampus-kampus yang baik, kita ini prodi ilmu hukum itu sudah unggul ya. Jadi saya pikir hal-hal yang demikian tidak mungkin terjadi di kampus kita. Kita sudah sangat-sangat bagus, dan dengan keunggulan SDM ataupun cara proses pembelajarannya, dosen-dosen itu punya amanat berat loh sebenarnya. Bukan hanya mengajar, menuntaskan materi, tapi mengantarkan kalian itu menjadi sarjana-sarjana yang memiliki kualitas dan kompetensi yang bisa bersaing gitu. Iya. Jadi tentu saja dosen-dosen pembimbing skripsi juga demikian, memberikan bimbingan yang terbaik untuk mahasiswa. Oke. Sebenarnya kurang lebih seperti itu ya Pak diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak. Tapi mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak untuk menjaga kredibilitas mahasiswa dan akreditasi kampus terkait plagiarisme ini. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum FHUMJ, saya sebagai kaprodi kalian ya, dan sebagai dosen dan sebagai orang tua kalian, yang utama adalah budayakan kejujuran dan budayakan kejujuran. Karena kejujuran itu menjadi fondasi dalam hal bagaimana kita berperilaku, dan juga begitu pula dalam melahirkan karya ilmiah. Sehingga kalau kalian sudah membuat karya ilmiah dengan jujur, tentu itu akan diikuti ya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga gelar yang kalian peroleh juga menjadi berkah bagi kalian dan ilmunya menjadi manfaat. Itu saja pesan dari saya. Mungkin kesimpulan juga dari saya sebagai host, plagiarisme ini adalah ancaman serius ya teman-teman bagi integritas akademik kalian di dunia perkuliahan. Dengan memahami definisi plagiarisme, dampaknya, dan cara menghindarinya, kita dapat bersama-sama menjaga kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Begitu. Nah, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, Iya. sama-sama. Sekian mungkin ya teman-teman untuk diskusi kita kali ini. Semoga para laskumers semua bisa menikmati dan menangkap banyak pelajaran dari perbincangan saya dan Bapak Abi sendiri. Amin. Ya. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe dan follow semua akun sosial. Subscribe ya. Iya, subscribe dan follow semua akun sosial media. Share juga ya. Laskum untuk pantengin semua podcast dan konten-konten kita lainnya. Gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.